Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Masuk ke sesi 3, mohon maaf terputus-putus ya. Yang penting poin pembelajarannya kita harapkan sampai yang ditargetkan. Kita bicara tentang teori kebenaran perspektif filsafat. Ada teori koherensi, korespondensi, pragmatisme, dan teori konsensus. Nah, ini setidaknya 4 teori ini Anda pelajari dan Anda paham maksud dari teori tersebut, dan kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di sekitar kita. Bahwa ketika kita mengomentari sesuatu, peristiwa sesuatu, kasus sesuatu, dengan teori apa Anda mau bicara. Kan gitu. Tadi saya analogikan di awal bahwa orang buta melihat gajah bisa tidak? Ternyata bisa saja dia menguraikan dengan pendekatan indranya. Apa indranya? Kulit. Dipegang tuh gajah. Yang dipegang bagian belalai. Wah, kayak gini tuh gajah. Dia akan memberikan kesimpulan seperti itu. Kenapa? Karena itulah yang dialami dia. Bahwa gajah itu punya bulu, kemudian lentur. Nah, perspektifnya seperti itu. Tapi bagi orang yang matanya sehat, tidak buta, dia akan mengatakan bahwa gajah itu punya gading, gajah itu punya mata, gajah itu punya telinga, gajah itu punya belalai, gajah itu punya kaki. Lengkap. Kemudian dia berjalan dengan punuknya, dengan badannya yang gagah. Nah, dia akan menguraikan pengetahuan itu sesuai dengan apa yang diketahui melalui indranya. Nah, begitulah perspektif kebenaran sesuai dengan kebenaran yang dipahami, sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Jadi ketika Anda melihat sebuah peristiwa, dilihat dari sudut pandang kebenaran apa dulu Anda memandang. Kalau kaitannya tadi tentang teori koherensi, Anda bicara tentang koherensi. Teori korespondensi, Anda kaitkan tentang korespondensi. Ketika Anda bicara tentang pragmatisme, Anda bicara dengan pendekatan pragmatisme. Dan yang terakhir konsensus, maka Anda berbicara dengan teori konsensus yang ada. Oke, saya kira itu. Jadi kawan-kawan semua, dengan adanya teori-teori tersebut, sudah sepatutnya kita harus memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, kasus apapun yang terjadi di lingkungan kita. Oke, saya beri kesempatan yang lain untuk berkomentar. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Mbak Ajeng, silakan. Tadi kan teori pragmatis itu memberikan manfaat kegunaan gitu, Pak. Berarti Ya, telepon genggam handphone ini kan berarti memberikan manfaat saat pandemi seperti ini ya, Pak. Berarti itu masuk teori pragmatis ya, Pak? sangat betul sekali. Ya, Anda dengan pendekatan pragmatisme berbicaranya bahwa handphone genggam, smartphone yang kita miliki, kita gunakan bahwa di era pandemi saat ini sangat bermanfaat sekali. Ya, bahkan di era pandemik saat ini, corona sedang masif penyebarannya, khususnya di Indonesia, apalagi Jakarta dan sekitarnya, ya, pendidikan dengan jarak jauh dilakukan. Contohnya seperti ini dengan media Zoom, dengan media Google Meet dan sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa di era pandemik saat ini sangat melek dengan era digitalnya. Jadi mahasiswa, dosen, guru, murid atau siswa dan lain sebagainya, mereka yang tadinya tidak familiar dengan digitalisasi sehingga menjadi familiar dengan digitalisasi. Waktu sebelum terjadi pandemi COVID menyebar di Indonesia, kita masih belajar secara konvensional di ruangan yang kotak-kotak dengan jumlah yang hanya 50 maksimal atau 40 minimal atau lebih kurang dari itu, kita hanya berhadapan tatap muka dosen dengan mahasiswa. Tetapi di era digital yang saat ini, eh, apa namanya ya, kita melek terhadap digital di era pandemi COVID-19 seperti ini, akhirnya kita melek terhadap kecanggihan teknologi. Nah, ini hikmah dari era pandemi COVID-19. Seandainya tidak terjadi corona, apa yang kita bayangkan? Mungkin kita kuliahnya, teman-teman sekalian yang angkatan 2020 ini, saya yakin di kelas yang kotak-kotak itu perkuliahannya. Artinya apa? Di gedung, dan itu terbatas. Ya, ketika Anda mau parkir yang bagi membawa kendaraan mobil, maka itu akan sulit ketika masuk UPN, kecuali bagi yang punya stiker UPN. Nah, ketika Anda bawa kendaraan motor, parkir di UPN, itu sangat terbatas lahan parkirnya. Nah, itu ternyata di era pandemi saat ini tidak ada ruang batas.
itu hikmah. Nah, ini pendekatannya pragmatis. Oh, ternyata Tuhan memberikan ujian kepada hamba. Di balik ujian itu ada hikmah. Kita yang tadinya tidak terbiasa kuliah dengan daring, dengan media Zoom, dengan Google Meet, jadi kita memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan sebaik mungkin. Itu pendekatannya pragmatis. Oke, seperti itu Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Yang lain? Oke. Kalau sudah tidak ada, maka presensinya ini mohon semua kamera aktif. Ini akan saya screenshot sebagai bukti hadir. Namanya sesuaikan dengan nama Anda aslinya. Ya, ini saya akan screenshot. Silakan salam bela negara. Tangan kanan di kepal. Oke, tangan-tangan di kepal. Siap-siap bagi yang belum aktif kameranya harus aktif supaya saya bisa membuktikan kebenaran ini. Jadi teorinya adalah teori korespondensi. Pernyataan saya menyebut bahwa kelas A, prodi akuntansi, program sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta pada jam 9.40 sampai dengan selesai hadir semua mahasiswanya. Mana buktinya? Ini saya buktikan screenshotnya. Hadir semua mahasiswa. Ini teori apa? Teori korespondensi. Nanti sudah paham. Oke, nanti kita uji dengan kuis di akhir ya. Kalau jawabannya benar semua, cepat, berarti Anda sudah paham. Baik, dimulai. Maaf. Yang pertama, saya di slide pertama saya screenshot. Terbaca dari sudut kiri saya yaitu Yasmin, Putri Yasmin, terus saya kemudian Alan. Oke, salam bela negara. Salam, tangannya di kepal, saya screenshot. Ini bukti hadir. Oke, kemudian slash yang kedua. Salam bela negara. Oke, hadir semua. Siap. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk kuis untuk post test ya, seperti awal tadi. Kita masuk post test. Bentar ya, saya buka dulu screenshot. Kuisis. Oke, silakan dipastikan Anda sudah terhubung koneksi internet dengan baik. Saya share screen. Mana ini filenya? Oke. Apakah sudah muncul? Sudah ya. Baik, silakan Anda join myquiz.com, masuk ke kode 521232 buat nama yang sesuai dengan di ijazah. Terdaftar Anda sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta, jangan nama singkat atau nama panggilan biasa. Oke, join my quiz. Oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo gabung terus, gabung. Gabung terus, gabung terus. Ayo terus, iya, lanjut. Oke, terus. Ayo siapa cepat dia dapat, nanti akan ketahuan ya peringkatnya. Kemudian nanti akan tersimpan hasil pembelajaran ini. Oke, 37, 38. Ayo, 39. Oke, 40.
Oke, kita mulai dengan mengucapkan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Jeng. Nang 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 nang. Oke. Iya, bisa. Iya. Vanessa Priani menduduki peringkat 1. Oke, Akbar Alan Ramadan. Ya, siapa cepat waktu untuk menjawab, maka dia akan memiliki poin yang terbesar dan dia akan menduduki posisi pertama. Oke, Putri Yasmin segera. Oke, ya segera Vanessa Priani. Oke, peringkat 1 Vanessa Priani. Ya, di bawah Anda sudah paham dan ini hasil dari post test ya, perkuliahan sudah mencapai berapa persen ke Anda? Data-data kepahaman Anda, pemahaman yang sudah dimiliki. Oke, kamu bisa semuanya? Iya, terus. Oke. Vanessa masih menduduki peringkat pertama. Oke, ya Alan Ramadan dikalahkan dengan Vanessa. Oke. Oke. Iya, Vanessa Priani menduduki posisi pertama, kedua Alan Ramadan, yang ketiga Rahel Natalia Anabel, Yesi Octavia. Jadi yang di awal yang menduduki posisi pertama, ya ternyata Vanessa dikalahkan oleh Krista. Kemudian Indri Fauzia juara kedua, Vanessa Priani jadi menduduki posisi ketiga. Ayo, belum selesai, semuanya bisa dilihat di layar Anda. Kemudian Anda bisa pastikan bahwa Anda pemenangnya. Oke, kamu bisa semuanya. Oke, kita sudahi. Rata-rata pemahaman Anda, kawan-kawan semuanya mencapai 91%, berarti ini sudah lebih baik daripada pertemuan di awal tadi, yaitu pretest. Ya, jadi Anda semuanya umumnya sudah menguasai materi ini setelah Anda melaksanakan perkuliahan. Sebelum tadi dimulai perkuliahan, Anda pretest itu membuktikan bahwa Anda sebenarnya sudah paham atau belum paham akan ketahuan di akhir perkuliahan. Jadi di awal tidak sampai 92% rata-ratanya, tapi setelah diadakan post test, alhamdulillah 92% bisa dilalui. Dan ini bukti bahwa Anda mungkin sudah memahami materi yang kita kaji pada kesempatan. Oke, beri tepuk tangan kepada Krista Ananda, juara pertama. Kemudian yang kedua adalah Indri Fauzia. Ketiga adalah Vanessa Apriliani. Oke, Vanessa Apriliani, Anda tidak menjadi posisi yang pertama karena Anda dikalahkan oleh Krista Ananda. Terima kasih. Ini sudah tersimpan di sistem. Jadi siapa-siapa yang menduduki posisi. Oke, saya akan tutup. Saya meminta komentar dari saudari Krista Ananda. Oke.
Oke. Krista Ananda, silakan Anda berikan komentar. Iya, Pak. Oke, ya, lanjut. Gak tahu mau komentar apaan, Pak. Ya. Mana ini wajah Anda kok menghilang? Halo? Sebentar. Oke, Krista. Iya, Pak. Ya, suaranya kedengaran, wajahnya belum. Mana ini? Jangan sampai uka-uka. Oh ya, oke, Krista. Anda setelah mengikuti perkuliahan ini, apakah ada hal yang baru yang Anda terima? Lebih ngerti pembelajarannya aja sih, Pak. Lebih mengerti pembelajarannya aja. Maksudnya? Ya, lebih paham daripada yang awal tadi yang kuis pertama kan belum terlalu ngerti itu, tapi sekarang pas sudah belajar udah lebih ngerti. Setelah didiskusikan bersama, diobrolin bersama, terus mengikuti, Anda bisa menduduki posisi pertama, mengalahkan dengan yang ranking 1 di awal tadi pretest ya. Itu bukti bahwa Anda juara. Hasil akhirnya adalah di post-test. Ini post-test namanya. Kalau full Indra, Mas Indra mengatakan UCP, ujian capaian pembelajaran, ya ini maksudnya. Bahwa setelah Anda mengikuti perkuliahan, harus ada capaian pembelajaran. Ya Mas Indra ya? Ya. Oke, ini yang Anda maksudnya ini. Ya, jadi pretest dan post-test. Pretest itu di awal sebelum perkuliahan diberikan sebuah soal untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda, kemampuan awalnya seperti apa. Kemudian setelah itu di akhir Anda diukur dengan post-test, bukti bahwa Anda memiliki kemampuan setelah Anda diberikan materi atau diskusi bersama. Baik kawan-kawan semuanya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya. Di era pandemi seperti ini, kita sebagai kampus bela negara UPN Veteran Jakarta sudah selayaknya membela negara dengan cara apa? Jaga kesehatan. Jangan menyusahkan keluarga, jangan menyusahkan tetangga, jangan menyusahkan saudara-saudara kita yang layaknya sedang dirawat di rumah sakit. Artinya apa? Jaga kesehatan kita itu bagian dari bela negara. Ya, dan pemerintah ataupun para para medis yang telah berjuang untuk menyehatkan kita, mengobati kita, itu tidak terlalu sulit untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Kita berdoa, dan bagi yang beragama Islam, silakan menyesuaikan dengan doanya agama Islam, dan bagi yang pemeluk agama lain, dipersilakan berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Saya berdoa, tolong diaminkan bagi yang beragama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bil ghala'a wal bala'a wal wada'a wal fahsya'a wal munkar was sifil mukhtalifat was syada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldani muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan semuanya. Kita hadir dan bertemu kembali di pertemuan kelima, yaitu kelas kecil di hari Senin akan datang. Semoga sehat semuanya. Salam bela negara. Salam sahabat milenial semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam. Ya. Untuk absen Tadi cukup atau di tadi sudah saya screenshot ya, tapi untuk formalitasnya nanti saya buatkan Google Form, silakan buka di e-learning ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke.